Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun berada. Kita jumpa lagi di channel IT Desa Production. Kali ini saya akan memberi tutorial yaitu cara merekam layar di laptop ataupun personal komputer menggunakan aplikasi Bandicam. Kali ini saya menggunakan aplikasi Bandicam yaitu yang menggunakan versi gratis atau yang portable ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa download aplikasinya di link deskripsi yang sudah saya siapkan di bawah. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita install dulu. Kita buka foldernya untuk aplikasi Bandicam versi 4.5.6 ya. Kita buka. Kemudian di sini tidak perlu diinstal, jadi langsung saja kita send to untuk aplikasi Bandicam yang berwarna merah ini ya. Jadi kita klik kanan, kemudian kita send to ke desktop. Nah, ini punya saya sudah saya send to di desktop. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat menjalankan Bandicam yang portable ini jangan dikoneksikan internetnya. Ya, jangan dikoneksikan internetnya karena kenapa? Karena kalau yang versi gratis ini itu kalau koneksi dengan internet hanya memakan waktu 5 menit perekaman. Akan tetapi kalau pada saat kita menjalankan Bandicam ini, pada saat membuka Bandicam ini, membuka pertama kali itu koneksi internetnya tidak dikonekkan, maka dia akan memakan waktu yang cukup lama dan tidak terhingga ya, sesuai dengan memori harddisknya. Akan tetapi nanti kalau sudah posisi merekam seperti ini, kita bisa koneksikan internet kita ya. Tapi kalau pada saat membuka aplikasinya yang pertama kali di desktop ini, kita buka itu jangan terkoneksi dengan internet. Karena kenapa? Di sini kita bisa lihat di menu tentang. Nah, di sini saat ini karena saya menggunakannya pada saat saya tidak menggunakan koneksi internet, maka alamat surelnya itu akan menggunakan alamat aslinya ya, menggunakan serial number aslinya. Akan tetapi nanti kalau kita sudah terdetek oleh pemilik Bandicam ini, pada saat kita membukanya menggunakan koneksi internet, di sini waktunya akan muncul hanya 5 menit perekaman. Oke. Nah, itu. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like dulu, kemudian subscribe juga untuk mendukung channel ini agar semakin bermanfaat untuk orang banyak. Nah, di sini pada saat kita menggunakan perekam di Bandicam, di sini ada beberapa tampilan. Akan tetapi pada saat kita nanti menggunakan Bandicam dan sedang membuat tutorial atau merekam sesuatu di layar laptop kita, maka layar ini dia posisi disembunyikan ya. Nah, disembunyikan. Kemudian nanti pada saat kita mau menghentikan, maka kita harus klik stop ini. Akan tetapi nanti akan kita buat supaya nanti ikonnya itu akan tampil di atas menu seperti transparan di sini ya. Jadi nanti ini kita buat jelas dan transparan. Nah, di sini ada tombol pause, kemudian di sini ada tombol stop dan tombol start nanti. Jadi kita pada saat mulai pertama itu nggak mesti harus ditampilkan Bandicamnya ini. Jadi ini kita cukup minimize. Kemudian secara sekilat mungkin kita harus mengklik play di sini. Jadi seolah-olah kita tidak menggunakan aplikasi Bandicam. Oke, cara penggunaannya kita mulai dari awal. Jadi yang pertama itu adalah handsetnya. Untuk handsetnya itu gunakan beberapa mikrofon seperti handset yang kita dapatkan biasa, yang hanya satu konektor. Kemudian menggunakan handset yang menggunakan dua konektor ya, dua konektor. Yang satunya itu berwarna pink dan yang satunya berwarna hijau, dan yang berwarna pink itu nanti akan digunakan sebagai perekam suara kita. Kemudian untuk yang warna hijau itu digunakan untuk iPhone atau handset di telinga kita. Nah, di laptop rekan-rekan semuanya bisa dicolokkan sesuai dengan warnanya masing-masing ya. Nah,
Nah, nanti sebelum kita mulai perekaman, maka kita harus melakukan tes dulu apakah suara kita ataupun rekaman kita berhasil gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah di pembuatan icon yang di atasnya ini ya. Jadi rekan-rekan bisa klik yang pertama di sini. Di sini ada beberapa pilihan, ada satu, pilih area, layar kotak, kemudian layar penuh dan sekitar. Nah, nanti pada saat rekan-rekan menjalankan Bedigen ini maka tidak tampil di atas ini ya alat mempercepatnya. Jadi nanti silakan klik di bagian yang nomor 3 yaitu layar penuh. Kita klik layar penuh, maka nanti dia akan muncul di atas ini ya, otomatis. Kemudian di halaman layar penuh ini kita ada beberapa pengaturan nanti kalau sudah tampil di atas. Yang pertama ini adalah untuk mengatur mode gambar ya. Kemudian tapi ini tidak perlu. Kemudian tampilan hitung mundur kita checklist supaya nanti pada saat kita klik tombol rekam itu akan muncul 3, 2, 1. Nah, pada saat 1 itu baru kita akan bersuara gitu ya. Kemudian ada transparan. Transparansi ini adalah untuk yang menampilkan bayangan icon yang di atas. Ini kalau saya buat 100, maka di sini tampilannya itu adalah cerah. Maka kita akan terlihat itu adalah posisi direkam ya. Maka di sini kita buat transparansinya bisa 40. Kemudian di sini transparansinya itu bisa 20, jadi seolah-olah itu tidak tampil ya. Oke. Kemudian di sini ada buka folder. Ini adalah hasil daripada perekaman dan sebagainya gitu ya, hasil perekaman. Kemudian nanti selanjutnya ada daftar berkas ya, kemudian keluar dari Bedigen. Nah, ini. Tapi di sini yang perlu diatur itu adalah yang di tampilan hitung mundur dan transparansi untuk menu yang ini. Kemudian di sebelah sini ada tombol yang di tengah ini adalah waktu. Jadi kita bisa melihat waktu pada saat kita perekaman itu sudah berapa menit atau berapa detik gitu ya. Kemudian di sampingnya ini adalah tombol pause ya. Ini saya buat terang dulu. Nah, di sini adalah tombol pause atau berhenti sejenak atau jeda. Jadi misalnya kita sedang merekam kemudian terjadi kendala atau akan melakukan sesuatu, menghentikan sejenak, maka di sini kita akan menjeda ya. Kemudian di sini ada posisi sekarang ini saya sedang merekam, jadi di sini ada hanya tombol stop ya atau berhenti. Tetapi nanti pada saat kalian pertama di sini adalah rekam ya, tulisannya adalah rekam atau play ya. Kemudian di sini menampilkan webcam ya, di webcam di laptop kita. Kemudian di sebelah kanan ini ada pen tool. Ini gunanya adalah untuk membuat menggunakan tanda-tanda seperti ini ya, memudahkan daripada penonton untuk memperjelas ya, supaya jelas. Di sini ada beberapa jenisnya ya. Kemudian ini garis, kemudian ini bentuknya panah, kemudian di sini ada segi 4 kotak, kemudian di sini ada perhitungan ya. Nah, ini ada 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini ada untuk pembuatan tag, jadi kita bisa ketik di sini. Selanjutnya ini adalah penghapus. Nah, ini untuk menghapus yang ini tadi. Nah, yang kita buat ini tadi seperti ini. Kemudian di sini ada pilih warna ya, untuk memilih warna yang kita buat ini ya. Nah, ini untuk mengubah warna ini. Di sini kita bisa ubah misalnya di sini jadi hijau gitu ya. Kemudian di sini ada ketebalan. Nah, di sini untuk ketebalannya misalnya kita buat 12. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang ini. Kemudian selanjutnya kita akan mulai di pengaturan yang selanjutnya ya, yaitu di menu awal. Ini menu awal ini adalah hasil daripada perekaman ya. Di sini ada mulai atau awal ya, sama saja. Kemudian di sini ada video hasil rekaman kita. Kemudian di sini ada gambar kalau kita mau screenshot menggunakan Bedigen. Kemudian di bawah sini ada, kalau kita klik di sini misalnya putar, kemudian
sunting atau atur, kemudian unggah, misalnya unggah ke YouTube atau menghapus video ini ya. Untuk video Bandicam itu namanya seperti ini. Jadi kalau belum kita rename itu belum ini. Jadi di sini kita klik kanan kalau kita mau ubah nama ya. Di sini bisa ya. Jadi kita bisa mengubah nama atau putar dan seterusnya. Oke, sekarang di menu umum. Menu umum ini adalah yang perlu dilihat di sini adalah hasil rekaman. Jadi di sini kita bisa tentukan hasil rekamannya itu. Di sini kita klik browse, kita tentukan posisi rekamannya. Kita klik browse. Kemudian kita buatkan foldernya ya. Jadi kita buatkan foldernya di sini, misalnya foldernya itu hasil rekaman gitu ya. Nah, ini hasil rekaman. Baru kita select gitu ya. Maka dia nanti akan tersimpan di folder hasil rekaman ini. Oke. Selanjutnya kita ke yang ini bawah di sini kita lihat. Di sini ada jendela Bandicam selalu di atas. Nah, ini kalau kita tadi sudah mengaktifkan, maka dia akan jendela Bandicam akan di atas. Yang ini yang dimaksud adalah. Nah, ini kita checklist. Di sini kita checklist supaya nanti dia di atas. Kemudian ciutkan Bandicam ke tray saat dijalankan. Nah, ciutkan ini seperti yang di atas ini ya. Jadi kita ciutkan menjadi mengecil, jadi tidak melebar seperti ini ya. Kemudian hidupkan Bandicam saat window hidup. Ini tidak saya checklist. Karena kenapa? Kalau ini kita checklist, nanti pada saat kita menghidupkan laptop maka Bandicam akan nyala gitu ya. Jadi ini kita buat. Kemudian di bawahnya sini ada jadwal perekaman. Jadi misalnya kita mau membuat jadwal perekaman, kita bisa tambah jadwal di sini. Tetapi di sini kita merekam sesuai dengan kebutuhan kita, jadi tidak perlu merekam sesuai jadwal. Tetapi kalau dia komputernya itu adalah komputer rahasia yang merekam otomatis, itu misalnya kita tidak memiliki CCTV, itu bisa kita gunakan sebagai Bandicam ini sebagai CCTV, yaitu akan merekam otomatis sesuai dengan jam-jam yang kita inginkan. Kemudian di sini perekam otomatis, itu yang saya katakan tadi, kalau kita ingin merekam tanpa diketahui oleh orang lain. Baik, selanjutnya yang di video. Di pengaturan video ini kita checklist untuk tombol rekam berhenti. Jadi kita misalnya mau berhenti, tinggal kita tekan F2 di keyboard. Kemudian tombol jeda ini saya tidak aktifkan karena saya menggunakan yang di sini ya. Kemudian tampil kursor ketikus. Tampil kursor ketikus ini kalau kita klik seperti ini, nah seperti ini, itu akan ada warna di posisi kursornya ya. Kemudian tambahkan efek ketikus, itu adalah efeknya yang berwarna seperti pincaran air ya, seperti ini ya. Nah itu. Kemudian tambahkan overlay kamera. Nah ini overlay kamera itu jika kita menggunakan kamera webcam eksternal ya, bukan webcam internal dari laptop kita. Selanjutnya di sini perlu yang diperhatikan adalah di pengaturan ini. Untuk pengaturan ini kita klik. Untuk pengaturan yang pertama ini adalah suara. Untuk rekan-rekan yang menggunakan mikrofon asli daripada webcam, mikrofon laptopnya yang ada di samping webcam itu ya, di samping kamera ada lubang kecil, kemudian nah di situ adalah mikrofon. Kalau kita mau menggunakan itu, maka kita gunakan perangkat umum ya. Tapi kalau kita menggunakan handset atau mikrofon eksternal, maka kita pilih di sini yang nomor 3, yaitu mikrofon high definition audio device ya. Nah di sini. Kemudian untuk volumenya ini kita buat full supaya volume daripada mikrofon kita itu besar ya. Kemudian di sini ada perangkat kedua. Perangkat kedua ini misalnya kita menggunakan perangkat umum. Perangkat umum ini artinya apa? Kita misalnya mau sambil merekam, menampilkan suara kita, dan juga supaya di laptop kita itu yang kita rekam itu ada suara, misalnya suara musik yang muncul dari laptop atau suara video yang sedang kita rekam dari laptop kita, itu suaranya supaya muncul, maka kita aktifkan perangkat kedua, yaitu perangkat suara umum, yaitu menggunakan perangkat mikrofon yang ada di laptop. Tapi kalau kita hanya menggunakan
handset atau eksternal ya, mikrofon eksternal, supaya kita hanya suara kita saja yang muncul, maka kita cukup menggunakan di perangkat satu ini, perangkat utama ini, yang pilih yang nomor 3. Kemudian di perangkat utama ini kita lihat dulu pengaturan, kita cek dulu sebelum kita mulai merekam, maka kita harus tes dulu apakah suara mikrofon kita itu nyala. Nah, di sini di playback ada record. Di sini record ini sekarang ini sedang merekam. Jadi kalau dia ada tanda seperti ini artinya suara kita sudah masuk. Selain itu kita harus mencoba dulu gitu ya, benar masuk atau tidak. Jadi tidak begitu langsung rekam langsung kita pada ke topiknya. Nah, selanjutnya untuk yang di bawahnya ini tidak perlu. Selanjutnya di kamera web. Untuk kamera web itu kita menggunakan rekam supaya wajah kita tampil. Jadi di sini untuk di sini saya akan mencoba. Jadi untuk kamera web ini silakan diklik tambahkan overlay kamera web. Jadi kita klik di sini. Kemudian di pengaturan ini kita menggunakan kamera apa? Apakah kamera Toshiba atau kamera eksternal ya? Nah, di sini. Kemudian untuk di formatnya ini biarkan otomatis. Kemudian di bawah sini ada selanjutnya. Kita harus mengatur posisi tampak wajah kita itu di posisi mana. Jadi kita klik lanjut. Kemudian di sini posisinya adalah di posisi kanan bawah ya. Kemudian kalau kita mau ubah di atas di sini, kemudian di pojok kanan, di sini di kiri, kemudian di pojok kanan bawah. Nah, kemudian kalau yang ini adalah full. Nah, seperti ini. Full seperti ini. Nah, sekarang kita kalau full itu kan berarti nutupi apa yang kita akan buat tutorial. Sekarang kita pilih di pojok kanan bawah. Kemudian kita membuat ukuran. Untuk ukuran yang standar itu adalah ukuran 8 cm kali 8 cm untuk ukuran lebar dan tingginya. Nah, untuk ukurannya di sini kita buat yaitu ukuran 40 ya. Nah, di sini kita buat jadi 40. Ini adalah ukuran 8 cm atau 8,9 ya. Jadi ke kanannya nah ini 9, ke bawahnya ke tingginya itu adalah 8 cm. Nah, kemudian di bawahnya ini ada posisi ini adalah posisi daripada tampak wajah kita. Jadi ini kita pol menjadi 100. Kemudian yang ini juga kita buat 100 supaya dia ada di posisi paling bawah. Kemudian untuk gunakan Chrome key, ini adalah layar belakang ya. Kita menggunakan layar belakang. Jadi kalau layar belakang yang punya saya adalah pink. Kemudian kalau rekan-rekan mau membuang background layar belakang hanya menampilkan wajah kita saja, berarti kalian harus menggunakan background belakang itu berwarna green ya atau hijau supaya nanti kita bisa buat. Nah, di sini saya akan pilih yaitu kalau kita ubah dan seperti ini. Mungkin kalau rekan-rekan itu menggunakan layar belakang green itu yang nampak itu adalah hanya wajah kita, tetapi untuk background belakang dia akan hilang gitu ya. Nah, kalau begitu kita ginikan ya. Tapi karena saya menggunakan background berwarna pink, jadi dia tidak bisa tampak wajah gitu ya. Jadi kita normalkan saja seperti ini. Itu untuk pengaturan daripada penggunaan tampak wajah ya. Kemudian setelah kita sudah pas, lalu kita klik OK saja ya. Selanjutnya kita akan ke pengaturan yang sebelah kanan yaitu di tertikus ya. Ini adalah untuk tampilan kursor kita. Jadi kursor ini kalau kita klik itu muncul ada bayangan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa tampilan kursor ketikus. Ini kita buat 100% saja ya. Kalau kita buat 200 dia akan tebal besar, dia terlalu besar. Jadi kita buat 100 saja. Kemudian di sini tambahkan efek kliknya. Nah, efek kliknya ini itu untuk warnanya itu, nah kliknya itu akan seperti air yang jatuh. Jadi untuk warna kita bisa ubah di sini. Nah, ini warna hijau. Kemudian warna kliknya, misalnya warna kliknya hijau. Nah, dia bervariasi ya.
ini klik kirinya berwarna biru ya, ini klik kiri biru, kemudian kalau kita klik kanan berwarna hijau seperti ini ya. Oke, ini saya pulangkan lagi ke warna merah, kemudian ini klik kanannya ke warna biru. Oke, jadi klik kiri merah, klik kanan biru, kemudian tambahkan efek sorotan. Nah, sini bisa kita tambahkan. Jadi kalau kita kursor kita ini kalau kita gerakkan kemana saja itu akan membentuk warna seperti ini. Untuk warnanya kita bisa ubah ya. Di sini misalnya kita bergerak ke sana kemari, itu kursor akan membentuk ya. Oke. Selanjutnya ini adalah putar suara klik ketikus. Nah, ini kalau saya klik seperti ini kan di rekaman ini akan muncul klik ya, klik. Misalnya klik kanan juga kita aktifkan. Nah, kita aktifkan seperti ini untuk klik kanan ya. Nah, suaranya akan beda kalau yang klik kanan ceklik ya, kalau yang klik kiri klik gitu ya. Nah, ini bisa kita aktifkan dua-duanya. Kemudian di sebelah kanan ini ada yang logo. Nah, logo ini kalau rekan-rekan itu mau menampilkan di pojok bawah ini, itu kalau tidak menggunakan tampak wajah tapi kita menggunakan logo kita ya, misalnya logo channelnya atau sebagainya. Nah, di sini untuk pengaturannya. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah teks ya. Teks ini atau istilahnya itu adalah tanda air, atau istilah lagi itu adalah waternya ya, atau tanda air di video kita ya. Nah, di sini saya buat di sebelah atasnya itu adalah yang bertulisan cara menggunakan Bandicam, kemudian yang di bawahnya ini saya menggunakan tulisan yaitu IT Desa Production. Nah, bagaimana kalau kita mau mengeditnya atau menambah? Kalau kita mau editnya, jadi kita sunting di sini. Di sunting ini, di sini kita mengedit. Jadi ini posisi yang pertama adalah posisi ini. Nah, posisi ini, posisi. Oke, kemudian yang ini adalah teksnya kita tambahkan, misalnya IT Desa Production for MHS. Nah, ini ya, saya tambahkan di sini. Kemudian di sini ada font ya, fontnya, jenis fontnya. Jadi kita pilih di sini. Nah, ini untuk jenis fontnya. Selanjutnya di sini ada ukuran ya. Ukurannya ini seperti ini otomatis, jadi ukuran teksnya. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian sebelah kanan bawahnya ini adalah batas ya, batas itu adalah posisi daripada letaknya ya, batas atas dan bawahnya. Kemudian alfa ini adalah transparansinya ya, transparansinya. Kemudian di sini ada warna tag itu berwarna biru, di sini saya buat. Kemudian garis luar itu adalah berwarna putih. Ini kalau saya besarkan, nah ini berwarna putih, garis pinggirnya, batang daripada teks putih. Kemudian untuk bayangan ini kalau saya beri bayangan seperti ini ya. Nah, ini untuk bayangan itu ya. Oke, itu untuk memberi tag. Nanti kalau sudah posisi semua pas, baru kita klik OK gitu ya. Kita klik OK, ini baru nanti akan kita terapnya. Nah, sekarang kita akan menambah teks. Ini kita tambah. Kemudian kita ketikkan tag di sini. Tahun 2021. Ini hanya contohnya ya. Nah, di sini setelah itu kita atur posisinya. Nah, di sini kalau mau di tengah. Kemudian di sini ada font, jenis fontnya sama dengan tadi ya, posisinya dan sebagainya. Itu kalau kita mau menambah. Oke, kalau sudah oke, nanti baru kita klik OK. Cuman di sini kalau di bawah sini ada hapus. Jadi kita kalau mau klik menghapus tagnya ini, kita klik hapus. Selanjutnya di sebelah kanan ada opsi. Untuk opsi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini ada putar untuk efek suara saat memutar atau berhenti ya. Jadi pada saat suara nyala itu akan ada suara ting, kemudian saat berhenti juga akan ada suara ting gitu ya. Kemudian di sini yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mode perekaman layar.
tampilan hitung mundur sebelum mulai merekam ini. Kemudian pakai mode rekaman yang disempurnakan, cocok untuk Windows 8. Jadi rekan-rekan kalau yang menggunakan Windows 8 ke atas ini harus di checklist ya. Kenapa? Karena kalau tidak di checklist, nanti pada saat kawan-kawan itu tutorialnya menginstal aplikasi, itu pada saat menginstal aplikasinya itu posisinya dia tidak akan terekam gitu ya. Jadi hanya terekam suaranya saja, tetapi gambarnya tidak terekam. Makanya yang menggunakan Windows 8 ke atas ini harus di checklist ya. Posisi ini harus di checklist supaya pada saat merekam kegiatan menginstal aplikasi dia akan terekam. Kemudian untuk mode rekaman game ini juga lewati proses rekaman ketika frame tidak dapat diperbarui. Nah ini harus di checklist ya. Ini maksudnya adalah melewati frame yang seperti saya katakan tadi. Kalau yang di mode cocok untuk Windows 8 ini di checklist, maka di bawahnya ini harus di checklist gitu ya. Gitu. Nah yang penting kita checklist saja ini, baik itu yang Windows 8 ke atas ya. Nah nanti semua kalau dari suara sampai opsi ini sudah selesai, baru kita klik OK gitu ya. Oke, selanjutnya yang kita lihat adalah di bawah sini ada gambar. Untuk gambar ini misalnya kita mau screenshot ya. Untuk screenshot yaitu formatnya adalah JPG. Cuman kalau kita tidak menggunakan gambar, misalnya pada saat screenshot format ini mau diubah menjadi format seperti BMG, PNG, itu kita ubah dari sini ya. Kemudian di sebelah sini kita lihat di sini adalah rekam game pemutar ya dengan menggunakan stick ya. Kemudian ini merekam menggunakan HDMI, misalnya laptop kita itu terkoneksi dengan proyektor ya, dengan HDMI. Jadi kita mau merekam layar yang ada di proyektor, bukan merekam layar yang ada di HP, maksudnya di laptop kita. Jadi supaya laptop kita tetap terekam, maka di sini kita pilih HDMI ini ya. Kemudian di sini ada tambahkan mikrofon ya. Ini sudah kita menggunakan mikrofon. Kemudian di sini tambahkan efek ketikus. Kemudian di sini tambahkan overlay kamera web ya, kamera yaitu kamera eksternal ya. Kita menggunakan USB. Kemudian di sini menitan. Kemudian di sini adalah stop atau jeda. Di sini stop. Kemudian di sini ada ambil gambar atau screenshot tadi ya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang perlu saya jelaskan, karena secara umum Bandicam itu hampir sama dengan alat-alat perekam yang lain ya. Akan tetapi mungkin bagi rekan-rekan yang belum mengetahui, maka ini menjadi suatu hal yang penting. Baik, mungkin sampai sini dulu. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar video ini supaya nanti kita bisa bantu dari masalah-masalah yang Anda alami saat ini. Sekian, terima kasih. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.